Halo guys, balik lagi di ini Persepsi. Balik lagi ya di sebuah konten menyampaikan pandangan dan opini terkait banyak hal. Tentu ini Persepsi adalah sebuah medium terkhusus buat gue untuk menyampaikan apa yang ada di kepala gue, apa yang menjadi persepsi gue terhadap sesuatu yang memang hari ini terkesan nggak begitu produktif ya. Bukan terkesan nggak begitu produktif, sebenarnya sangat tidak produktif gitu. Sebenarnya ada beberapa hal konten tag video yang memang gue coba tag gitu. Namun itu tadi, gue tuh banyak pertimbangan apakah konten ini bisa naik tayang atau tidak, apakah memang bagus atau enggak, terlalu banyak kayak gitulah, terlalu banyak mikirnya gitu, sehingga pada akhirnya itu hanya menjadi draft dan draft dan draft. Yang kedua, kenapa tidak terlalu produktif ini persepsi ya, karena memang gue itu tipikal orang yang pengen perfect tapi banyak keterbatasan gitu, pengen sempurna tapi banyak keterbatasan, padahal kan ya udah mulai aja take aja gitu, nggak usah harus nunggu perfect dan segala macem. Nah, gue itu banyak banget hal yang gue coba untuk pertimbangkan untuk masuk konten ini persepsi, selain dari beberapa kesibukan yang memang terkesan sehingga tidak terlalu intens gitu ya untuk membuat konten ini persepsi. Nah, sekarang gue coba untuk nothing tulus dalam hal ya udah deh, gue coba mulai dulu, coba gue utarakan, coba gue ungkapkan apa yang menjadi pemikiran gue, apa yang menjadi pendapat gue, atau setidak-tidaknya memberikan ruang untuk sesuatu dalam cara pandang atau dalam perspektif lain gitu. Nah, seperti biasa konten ini persepsi ya seada-adanya gitu, seada-adanya dalam hal ya inilah gue tidak mau meng-create terlalu diri gue harus perfect dan segala macam, tidak. Tentunya ini hanya penyampaian pandangan atau persepsi gue terhadap sesuatu itu. Nah, di ini persepsi kali ini gue ingin mencoba menyampaikan atau memberikan pandangan terkait bahwasannya dengan tema atau dengan judul ya gue tidak bersaing dengan siapapun. Artinya apa? Artinya karena gini, apa yang gue coba lakukan hari ini, apa yang coba gue aktivitaskan hari ini, itu semata-mata karena gue punya visi besar. Mungkin teman-teman deket gue tahu tuh ya, visi besar gue untuk mencapai sesuatu itu, dan itu gue coba plan sampai usia gue 40 tahun. Kenapa gue sampai plan di usia 40 tahun? Karena gue punya pandangan seorang laki-laki akan ditentukan masa karirnya, atau misalkan entah ini berlaku untuk perempuan atau laki-laki, tapi gue memposisikan gue sebagai laki-laki. Gue punya pandangan, gue punya persepsi bahwa seorang laki-laki akan ditentukan financial value-nya atau misalkan mata pencahariannya itu sampai dengan usia 40. Dengan landasan gini. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki sampai usia 40 mencari mata pencaharian atau mencari rezeki, mencari finansialnya, mendapatkan finansialnya dengan tenaga, ya selamanya akan dengan tenaga tuh gitu. Tapi seorang laki-laki misalkan sampai usia 40 dia mencari atau mendapatkan benefit finansialnya dari pemikiran, karya dan segala macam,
apapun itu gitu loh ya, maka dia akan mendapatkan atau mata pencarian atau finansial freedomnya akan nyampe di akan dari situ gitu, kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi kalau misalkan sederhananya gini, kalau misalkan lu nyari duit atau berusaha gitu ya, nyari rezeki dengan tenaga ya, maka sampai usia 40 gitu ya, maka sampai pensiun, di usia pensiun lu akan dengan tenaga terus tuh gitu. Tapi kalau misalkan lu mencari duitnya atau mencari rezekinya dengan karya, dengan pemikiran, dengan gagasan, misalkan tidak melulu dengan tenaga, maka sampai usia pensiun lu juga akan mendapatkan hasilnya itu dari karya lu itu sendiri. Nah, gue meyakini hal demikian. Maka gue plan dari tahun 2020-an ya, gue memplan itu gitu. Ketika ada range waktu, berarti kalau di 2020 tuh gue punya plan waktu sekitar berapa? Gue ada waktu 10 tahun lagi gitu. Jadi gue punya waktu 10 tahun lagi sampai usia 40 di 2020 tuh ya, gue plannya. Gue ngerasa cukup lah 10 tahun. Gue bagi tuh ya, gue bagi dengan 2 kuartal. Kuartal pertama, 5 tahun pertama itu adalah membangun pondasinya gitu. Kuartal kedua itu adalah memaintain dari pondasi itu. Cuman 2020 itu banyak banget kejadian, termasuk corona kan ya, beberapa usaha gua yang gue bangun juga kena dampaknya gitu, termasuk ya gua bahasanya, ada hal yang tidak mengenakan dari partner bisnis gua atau partner usaha gua di tahun 2020 itu banyak kejadian lah. Sampai sekarang udah kita masuk 2025. Maka di 2025 itu ya gue cuman punya waktu atau punya plan, punya timeline itu sekitar 5 tahunan lagi gitu ya. Nah, itu yang membuat gue mikir gitu. Masuk 2025 ini gue tuh makin overthinking, makin berpikir keras bagaimana caranya gue bisa mencapai apa yang gue tuju di usia 40 tahun itu dengan timeline 5 tahunan lagi nih gitu. Nah, sehingga banyak hal yang memang gue coba untuk pertama perbaiki, jelas rekonstruksi gitu ya, rekonstruksi ulang. Gue coba untuk memperbaiki dalam satu sisinya adalah terkait masalah soft skill dan kemampuan. Gue banyak ikut beberapa seminar, beberapa kelas online, beberapa pendidikan, pelatihan dan segala macam yang memang menyangkut kepada soft skill, dan juga mudah-mudahan itu menjadi modal dasar gue untuk bisa bergerak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gue juga terus mengkonsep ide dan gagasan untuk bisa gue coba eksekusi dan coba gue aplikasikan gitu. Nah, itu gue maintain gitu ya di 2025 ini, sehingga memang pada intinya itu terkesan bukan gue ansos atau antisosial terhadap lingkungan yang ada, cuman memang gue sedang ingin fokus gitu kepada hal-hal itu ya. Sekalipun misalkan memang ada yang bisa membantu atau setidak-tidaknya memberikan insights lain untuk gue mengakselerasikan kepada tujuan gue, ya gue sih welcome aja gitu. Nah, itu yang membuat gue mungkin terkesan bagi lingkungan di sekitar gitu ya, terkesan ansos lah, antisosial, jarang ngumpul, jarang ikut ini ikut itu. Sebenarnya bukan kepada gua antisosial gitu ya, cuman itu tadi, gue cuman ingin fokus ya. Selama misalkan tongkrongannya yang produktif dalam hal misalkan ada ide-ide baru, ada gagasan-gagasan baru, ada peluang-peluang baru yang bisa menghantarkan gua kepada tujuan gua, ya gue sih welcome. Makanya kalau di luaran gue masih welcome gitu ya, kepada tentu gue akan selektif tongkrongan mana yang memang bisa menghantarkan gue kepada ya tujuan gue tadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Gue tidak bersaing untuk siapapun, atau gue sedang tidak bersaing dengan siapapun, karena memang menurut gue setiap orang punya rule-nya masing-masing, setiap orang punya tipikalnya masing-masing, setiap orang punya fashionnya masing-masing, setiap orang punya visinya masing-masing. Ya silahkan gitu. Gue tidak akan menjustifikasi itu kepada orang lain, dan gue juga berharap sebenarnya orang lain juga jangan menjustifikasi itu terhadap gue tentunya. Yang ketiga, kenapa gue mengatakan atau mengambil tema atau mengambil narasi bahwasannya gue tidak sedang ingin bersaing dengan siapapun, karena memang gue sedang ingin mencoba memberikan pembuktian atau mencoba menjadi antitesa terhadap opini-opini atau persepsi-persepsi yang secara umum itu menjadi pegangan orang lain. Contoh seperti ini, sederhana deh ya. Misalkan dari sisi usaha, orang secara umum beranggapan bahwasannya ya usaha itu atau bisnis itu atau misalkan ya entrepreneur atau wirausahawan itu ya dasarnya harus punya modal. Nah, gue tuh sedang mencoba untuk memberikan atau ingin menunjukkan kepada persepsi-persepsi itu dengan gue mencoba untuk fokus kepada yang nggak gitu juga gitu teorinya. Bahwasannya kalau memang lu mau jadi entrepreneur, kalau memang lu mau menjadi usahawan, kalau memang lu mau menjadi wirausahawan gitu ya, membangun usaha, menurut gue tidak melulu dengan modal. Yang gue selalu yakini itu banyak hal di era sekarang, ketika kita ingin membangun suatu bisnis atau suatu usaha, nggak semuanya harus berawal dengan modal atau misalnya kita punya modal. Nah, gue tuh ingin membuktikan bahwasannya ada persepsi lain atau ada cara lain, tidak harus melalui itu gitu. Nah, itulah yang membuat gue itu tadi gue terkesan menutup diri atau terkesan memang nggak bersosial terhadap lingkungan. Mungkin sekalipun ada pandangan kayak gitu ya nggak jadi masalah gitu ya menurut gua. Itu hak sah-sah aja, itu hak mereka. Tapi yang jelas ya itu tadi, gue tidak sedang ingin bersaing dengan siapapun dan berlomba dengan siapapun. Gue cuman sedang bersaing dan berlomba dengan diri gue sendiri terhadap apa yang sedang gue pengen bangun tadi gitu ya. Ya ini kan sudah di 2025 aja, ini kan Agustus ya, bulan Agustus ini juga udah berarti kan kita udah lewat jauh tuh di tahun 2025 ini. Ya kurang lebih berapa bulan lagi, September, Oktober, November, Desember, ya sekitar 4 bulanan lagi kan kita udah masuk akhir tahun, kita masuk ke awal tahun lagi 2026. Nah, gue tuh selalu dihantui itu gitu ya, selalu dihantui bahwasanya anjir bentar lagi 4 bulanan lagi kita udah mau menutup tahun 2025, kita masuk ke 2026. Apa yang udah gue buat, apa yang udah gue bangun, nah itu tuh membuat gue selalu overthinking, membuat gue susah banget tidur nyenyak gitu. Banyak hal yang ngerasa gue masih banyak kurangnya gitu ya untuk membangun itu semua. Itu yang menjadikan gue, sehingga gue ingin dan senang kalau sudah beraktivitas di luar gitu loh ya. Senangnya tuh di rumah, buka laptop gitu ya, buka internet, apa sih yang baru, apa sih yang bisa gue pelajarin, apa sih yang memang lagi ngetren, apa sih yang memang bisa menjadi salah satu value gue. Nah itu tuh selalu gue lakukan ketika gue di rumah memang. Nah itu mungkin terkesan sehingga gue tidak terlalu peduli, tidak terlalu care terhadap lingkungan. Tapi setidak-tidaknya ya gue ingin memberikan ruang kepada diri gue untuk selalu memperbaiki diri, selalu mengevaluasi, karena gue punya visi itu gitu ya, sampai usia gue 40 tahun
karena gue pengen di usia 40 tahun, harapan gue di usia 40 tahun itu finansial income gue itu ya gue dihasilkan dari karya gitu ya, dari bisnis, bukan 100% tenaga lah, kurang lebih gitu ya. Tetap harus ada tenaganya gitu ya, tapi ya intinya bahasa elitisnya gitu loh ya, gue ingin mencapai kebebasan finansial atau financial freedom lah di usia 40 itu gitu, agar secara aktivitas gue bisa berkurang gitu ya, tapi secara produktivitas itu gue terus meningkat. Itu sih yang memang sedang ingin gue coba capai gitu loh ya, sehingga gue bisa banyak bantu orang, gue bisa banyak beraktivitas dengan orang lain. Nah tentu ada nilai dan harga yang gue selalu yakini untuk mencapai itu gitu ya. Untuk mencapai sebuah nilai ya harus ada harga yang harus kita korbankan, entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu pikiran, entah itu lingkungan, entah itu misalnya kedekatan, atau misalnya intensitas tongkrongan mungkin gitu ya. Mungkin ada nilai dan harga yang harus kita korbankan gitu ya. Ada harga yang harus kita korbankan untuk mendapatkan sebuah nilai itu, dan gue sadari itu. Pada hari ini gue sadari itu. Yang kedua, yang selanjutnya yang ingin gue coba sampaikan di ini persepsi kali ini, gue tuh sedang ingin mau memindahkan konten ini persepsi itu di channel lain gitu. Kan kalau sekarang kan masih pakai akun pribadi gue ya gitu. Nah gue tuh lagi mengkonsep bagaimana caranya ini persepsi ini masuk atau pindah di konten lain yang sedang gue coba bangun gitu. Ya memang kemarin gue diskusi dengan salah satu sahabat gue, bakal ada playlist konten juga di sana yang bisa dielaboratifkan. Nah, itu juga salah satunya yang memang ini persepsi menjadi tidak produktif lah. Tapi gue mencoba untuk sebisa mungkin dan berusaha gitu ya, sekeras mungkin untuk bisa memproduktifkan lagi konten ini persepsi. Karena memang sebenarnya banyak tema yang memang sudah gue coba list gitu ya untuk gue masukkan ke dalam konten ini persepsi, setidak-tidaknya memberikan pandangan gue terhadap sesuatu itu gitu. Dan karena kan gini ya, balik lagi, ini persepsi itu gue buat terkesan orang itu melihat sesuatu itu kan A, kalau nggak A B, kalau nggak putih hitam, kalau nggak atas bawah gitu ya, kepada dua alternatif itu aja gitu. Nah sedangkan menurut gue ada sudut pandang lain yang kita juga bukan untuk mengamini benar salahnya, tapi setidak-tidaknya kita juga memberikan ruang lain, persepsi lain yang mungkin mudah-mudahan itu juga memberikan cara pandang lain dalam hal kita mengambil keputusan atau melihat sesuatu gitu. Dalam hal apapun gitu, gue sih ngerasa nggak bisa gitu. Nah gue tuh mulai ngerasa itu, makanya gue bikin konten ini persepsi kan, karena gue punya pemikiran nggak bisa loh kita tuh melihat sesuatu tuh hanya pada sudut pandang A atau B gitu. Kalau nggak ini ya ini, dari dua sisi itu aja, atau misalkan ya ada cara pandang lain gitu, ada termasuk persepsi gue juga mungkin akan menjadi dialektika gitu, akan menjadi sebuah opini baru bagi teman-teman gitu ya, yang menonton gitu, yang nggak jadi masalah juga, itu kan menjadi persepsi lain. Cuman kan pada dasarnya kita tidak bisa sehingga kita tidak bisa menjustifikasi ataupun mengkultuskan apa yang menjadi opini kita, apa yang menjadi persepsi kita itu mutlak benar. Karena kan pemikiran itu beda-beda setiap orang gitu. Nah itu yang menjadi poinnya sebenarnya yang ingin gue sampaikan gitu di konten persepsi ini. Nah ketika memang keabsolutan kebenaran itu menjadi tentatif gitu ya,
menjadi banyak alternatifnya, sehingga seharusnya ruang publik itu kan tidak menjadi sebuah perdebatan menurut gua gitu, dalam hal apapun gitu. Termasuk misalnya pandangan politik, pandangan ekonomi, pandangan sosial. Melihat sesuatu itu enggak pada satu sisi. Contoh misalkan sesuatu yang menurut kita buruk, kan kita juga harus tahu alasan. Terkadang kita kan melihat baik buruk itu pada apa yang kita terima. Kita tidak memberikan kesempatan pada subjek itu yang menjadikan kita punya penilaian baik dan buruk itu kan menyampaikan alasan atau pandangannya. Nah, gue tuh ngerasa kayak gitu, sehingga sebenarnya harusnya ya ruang publik itu nggak seberisik apa yang sekarang kita sama-sama tahu gitu loh ya, baik itu kolom komentar tokoh ataupun media sosial, sehingga tidak seberisik hari ini gitu menurut gua. Kalau misalkan kita memberikan ruang itu gitu, ruang persepsi itu, karena setiap orang punya pandangannya, terlepas pandangannya itu objektif atau tidak gitu. Kalau misalnya pandangannya itu objektif gitu loh ya, berarti dia referensinya bagus, dia punya pemikiran yang keren, dia punya analisis yang terstruktur gitu ya. Kalaupun misalkan tidak bagus, maka berarti mungkin banyak faktor yang memang mempengaruhi dia, lingkungan, bacaan, pengetahuan, pendidikan, dan segala macamnya. Tapi kan itu bukan menjadi sebuah harus kita, oh lu tuh salah, gue yang benar. Nggak harus kayak gitu kan. Kebenaran mutlak itu kan, kebenaran absolut itu kita juga nggak tahu. Menurut gue seperti itu ya persepsi gue. Karena kan balik lagi, yang hari ini termasuk sains pun yang hari ini kan itu berdasarkan apa yang disepakati gitu, bukan apa yang menjadi keyakinan absolut gitu. Kan masih banyak perdebatan itu juga ya yang gue lihat gitu. Nah, terlepas dari itu semua, yaitu tadi intinya bahwasannya di ini persepsi kali ini ya gue ingin menyampaikan itulah ke media yang gue bisa sampaikan, ke platform yang memang gue buat untuk itu, bahwa ini persepsi itu ya tidak produktif karena gue banyak pertimbangan dan segala macam gitu ya. Yang kedua, gue tidak sedang bersaing atau tidak sedang berlomba dengan siapapun karena ya ini jelas menjadi apa ya, sedang menjadi fokus gue untuk gue kejar visi gue itu gitu. Yang ketiga ya gue sedang mempertimbangkan konten ini persepsi itu akan gue coba pindah ke sebuah medium baru gitu, yang mungkin itu bisa jauh lebih produktif, mudah-mudahan gitu ya, dengan konten ini persepsi yang nantinya akan jauh lebih konstruktif lah dalam pembahasan ataupun misalnya dalam menyampaikan opini-opini itu. Ya paling itu aja yang gue bisa sampaikan di konten ini persepsi kali ini. Ya balik lagi, ini hanya persepsi gue, benar salahnya teman-teman yang bisa menyimpulkan. Tidak ada kebenaran yang absolut. Kebenaran absolut hanya ada di pemikiran kita. Silakan berpersepsi selama persepsi kalian yang bisa membawa kalian jauh lebih baik. Thank you guys.